Kita cetak surat sebanyak 2 lembar seperti ini misalnya, ini sebagai contoh surat sudah selesai kita cetak. Untuk apa 2 lembar? Yang satu ini akan kita lipat menggunakan lipatan akordion seperti yang diminta di dalam soal. Kemudian yang satu lagi untuk apa? Yang satu lagi ini akan kita simpan sebagai arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Budi Astuti, masih dengan pembahasan soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023. Bagaimana kabar kalian semuanya yang saat ini tengah mempersiapkan untuk mengikuti uji kompetensi keahlian? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semuanya persiapan sudah dilakukan dan tinggal menunggu saatnya jadwal kalian mengikuti uji kompetensi keahlian. Dan di pembahasan kali ini masih bersama saya Budi Astuti, kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan uji kompetensi keahlian, soal praktek kejuruan, kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Pada pembahasan kali ini, judul tugasnya membuat surat bahasa Inggris. Silakan simak dan tonton video ini sampai selesai dan terima kasih untuk dukungannya. Sudah like, komen, share, subscribe, dan bunyikan lonceng. Terima kasih dan mari kita mulai pembahasannya. Simak terlebih dahulu soal yang sudah saya tampilkan di sini, yaitu soal latihan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023, soal praktek kejuruan dengan judul tugas membuat surat bahasa Inggris. Di dalam soal ini disebutkan bahwa 1. Anda adalah sekretaris kantor Nia Butik Galeri Pakaian Adat atau Nasional yang beralamat Jalan Melati 51 Surabaya dan seterusnya. Pimpinan Anda Nia Rahmania MSI sebagai owner. 2. Petunjuk pengerjaan. A. Kerjakan soal berikut dengan aplikasi komputer MS Word. B. Surat diketik dengan jarak 1,5 dengan tipe huruf Times New Roman 12 dalam bentuk semi block style lengkap dengan menggunakan kop surat. C. Sebelum dicetak, simpan dalam file Anda. D. Selesai dicetak, kemudian ditandatangani dan dilipat menggunakan lipatan akordion fold, serta masukkan ke dalam amplop sesuai petunjuk soal. 3. Instruction. Make a reply letter for Amanda Danuarti letter. First, date of the letter is today. Second, the part of the letter must be completed. Third, letter is from your director. Fourth, the aim of letter to take Amanda Danuarti comes to office for recruitment. Date of recruitment is 7 days from date of the letter. Nah, inilah soal yang akan kita kerjakan. Kita akan kembali pahami dari petunjuk soal ya. Di sini petunjuk pengerjaan. Kerjakan soal berikut dengan aplikasi komputer MS Word. Ini artinya bahwa kita akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Surat diketik dengan jarak 1,5 dalam bentuk semi block style ya. Nah, ini dipahami. Kemudian nanti ini akan dicetak, kemudian dilipat akordion fold serta dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian yang ketiga, instruction. Mari kita pahami bersama-sama ya. Di sini disebutkan make a reply letter for Amanda Danuarti letter. Buatlah surat balasan untuk surat dari Amanda Danuarti ya. Nah, ini artinya bahwa kita akan membuat surat balasan. Namun di dalam soal ini tidak ditunjukkan atau tidak ditampilkan surat Amanda yang sebelumnya, surat Amanda yang mana. Tapi kita akan lihat pada
instruksi berikutnya. Disebutkan nomor 1, date of letter is today, berarti kita buat tanggal dari surat ini adalah hari ini. Pada saat kita sedang mengikuti uji kompetensi. Seandainya uji kompetensinya dilakukan tanggal 7 Maret misalnya ya, 7 Maret 2023, maka surat ini akan kita buat tanggal 7 Maret 2023, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, the part of the letter must be completed. Ini artinya bahwa surat ini harus dibuat dengan lengkap, mulai dari kop surat, nomor lampiran perihal, dan seterusnya sampai pada bagian badan serta kaki surat. Nah, semuanya harus kita buat. Jadi kita sudah memahami tentang surat ini, maksudnya bagian-bagian surat secara lengkap ya. Kemudian yang ketiga, letter is from your director. Ini berarti surat ditandatangani oleh pimpinan. Siapa pimpinannya? Kita lihat nanti di dalam soal yang tadi sudah kita baca di bagian atas ini. Pimpinan Anda Rahmania MSI sebagai owner ya. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai pedoman. Berikutnya kita lihat lagi. The aim of letter to take Amanda dan Warti comes to office for recruitment. Ini berarti bahwa kita mengharap kehadiran Amanda dan Warti untuk datang ke kantor dalam rangka perekrutan tenaga kerja. Di sini maksudnya ya. Jadi dia diminta untuk datang dalam rangka rekrutmen. Kemudian disebutkan berikutnya di sini, date of recruitment is 7 days from date of the letter. Tanggal rekrutmennya dilakukan 7 hari setelah tanggal atau dari tanggal surat. Nah, jadi seandainya suratnya kita buat hari ini, yaitu tanggal 7 Maret 2023, maka rekrutmennya atau mengharap kehadiran Amanda ini 7 hari setelah tanggal 7. Nah, bisa kita hitung, kita bisa lihat di kalender nanti ya, tanggal 7, maksudnya 7 hari dari tanggal 7 itu tanggal berapa, kita lihat di kalender ya. Diperhatikan di dalam kalender, kalau seandainya nanti 7 hari dari tanggal ini adalah tanggal merah, maka kita harus menambahkan 1 hari atau mengurangi 1 hari, silakan. Mungkin lebih amannya kita akan menambah 1 hari dari tanggal merah tersebut. Paham ya? Nah, baik. Nah, sekarang karena kita sudah bisa memahami apa yang dimaksud dari lembar naskah soal ini, mari kita mulai mengerjakan, membalas atau membuat surat balasan untuk Amanda dan Warti. Lembar Microsoft Word sudah saya buka dan sekarang kita sudah siap untuk mengerjakan tugas membuat surat bahasa Inggris. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan membuat pengaturan dari lembar kerja ini terlebih dahulu tentunya ya. Sesuai dengan naskah soal bahwa kita akan mengerjakan dengan teksnya ya. Di sini diminta tadi menggunakan Times New Roman. Ini kita klik, kemudian ukuran hurufnya adalah 12, kemudian jarak barisnya adalah 1,5. Itu yang ada di dalam soal. Kemudian kalau kita mau membuat kop surat atau bagian kepala surat, mulai dari kop nomor lampiran perihal, nah itu jarak barisnya adalah 1. Tetapi nanti ketika masuk pada bagian isi surat, barulah kita akan menggunakan jarak barisnya yaitu 1,5. Tetapi sekarang kita masih menggunakan jarak baris 1 ya. Nah, dipahami di dalam hal ini. Kemudian berikutnya untuk layout, kita masuk ke fitur layout, ditentukan untuk margin, kita pakai normal, kemudian untuk size-nya, ini kita menggunakan ukuran kertas A4, nah selalu diingat itu ya, ini A4, kemudian paragraf, spacing, before after-nya kita pakai 0, nah seperti ini. Kemudian untuk orientasinya jangan lupa, jangan sampai keliru ya, ini tetap pakai potret untuk membuat surat. Nah seperti ini sudah selesai. Kemudian kita akan mulai mengetik kop surat dengan centering di tengah. Nah seperti ini. Namun sebelum lupa, naskah ini harus kita save as terlebih dahulu. Kita akan menyimpan, memberi nama file ini dengan misalnya kita akan save as di tempat yang
sudah kita tetapkan tentunya. Baik, kita akan beri nama dengan surat bahasa Inggris atau surat rekrutmen. Silakan kalian akan memberi nama, atau mungkin kalian akan memberi nama dengan nama kalian sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh pengawas ujian. Silakan kalian menuliskan nama dari file kalian apa, silakan boleh apa saja ya. Di sini akan saya buat nama filenya adalah surat bahasa Inggris rekrutmen gitu ya. Nah, seperti ini, kemudian save, kita enter, maka naskah ini sudah bernama Surat Bahasa Inggris Rekrutmen. Untuk memulai mengerjakan bagian kop surat, kita akan menyalin dari naskah soal, yaitu di sini disebutkan kantor Nia Butik Galeri dan seterusnya. Nah, ini saya akan buat tanda merah. Nah, supaya kelihatan saja ya. Nah, ini akan kita ketik keseluruhannya di naskah lembar jawaban kita. Namun, harus ada yang dihilangkan. Di sini ada kata yang beralamat. Nah, ini kita hapus. Jadi, nanti untuk kop suratnya kita tuliskan Nia Butik, kemudian ganti baris, galeri pakaian adat nasional, ganti baris, Jalan Melati 51 Surabaya, ganti baris, telepon 31 dan seterusnya. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai kop surat. Kop surat sudah selesai saya ketikkan. Mari kita perhatikan terlebih dahulu untuk nama. Di sini disebutkan tertulis, kita sudah ketik Nia Butik. Ini kita gunakan huruf kapital ya. Ini boleh kita perbesar untuk nama. Tapi kalau kalian misalnya tetap mau pakai 12 juga silakan. Kita tambah perbesar sedikit menjadi 14 atau 16 boleh ya. Atau kalian mau pakai warna boleh juga silakan. Kemudian pada baris kedua di sini saya tuliskan Galeri Pakaian Adat Nasional. Saya beri tanda kutip. Seandainya kalian tidak mencantumkan tanda kutip juga silakan. Ini adalah kreativitas dari kalian sebagai peserta saja ya. Kemudian Jalan Melati 51 Surabaya. Kemudian untuk nomor telepon ini boleh kita letakkan di bawah sini atau boleh di sebelah kata Surabaya, silakan ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis batas kop surat menuju bagian di bawahnya. Kita enter seperti biasa, kemudian ketikkan tanda sama dengan pada keyboard sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, kemudian enter. Setelah garis pembatas kop surat selesai kita ketikkan, sekarang kursor akan kita posisikan lurus margin kiri. Nah, di sini kita buat lurus margin kiri, kemudian barulah di sini kita akan mengetikkan nomor surat. Ya, nomor surat kita harus melihat pada buku agenda surat keluar. Nah, di sana nanti ketika kalian melihat nomor terakhir pada buku agenda surat keluar berapa, maka nomor berikutnya kita akan letakkan di sini. Misalnya di dalam buku agenda nomor terakhir yang kita baca adalah 08, maka untuk nomor surat pada surat yang saat ini kita kerjakan adalah 09. Contoh. Nah, misalnya seperti ini, ref, kemudian tanda baca titik 2, kemudian 09. Artinya bahwa ini adalah urutan surat yang ke-9 setelah nomor surat yang terdahulu pada buku agenda. Ya, ini harus diperhatikan betul. Jadi tidak asal kita mencantumkan nomor surat. Kemudian berikutnya di sisi sebelahnya lurus dengan nomor ini kita akan tuliskan tanggal surat. Nah, kita akan melihat pada tanggal atau pada kalender. Hari ini adalah tanggal 1 Maret ya. Nah, maka kita akan tuliskan, kita tap terlebih dahulu supaya posisi kursor berada agak ke kanan setelah titik tengah kertas ya. Kita buat tab sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kira-kira di sini ya, kita akan tuliskan. Nah, misalnya begini, Maret tanggal 1, 2023. Nah, selanjutnya di bawah dari bagian nomor dan tanggal ini, kita akan tuliskan lampiran dan juga perihal.
Nah, contohnya seperti ini, attachment ini tidak ada lampirannya, kemudian subjek atau perihal adalah recruitment. Nah, sesuai dengan naskah soal ya. Di dalam naskah soal disebutkan bahwa surat tentang recruitment. Baik, ini sudah selesai pada bagian pokok soal surat. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian alamat dalam. Ya, kita akan enter sebanyak 3 kali. Nah, dari sini kita sudah akan mulai mengerjakan untuk alamat tujuan. Untuk mengetik alamat dalam akan kita dahului dengan kata to dan dilanjutkan dengan nama orang serta alamat. Karena di dalam naskah soal tidak disebutkan alamat dari si orang yang akan kita beri surat ini, maka untuk alamat, nama jalan, kemudian nama kota, dan juga nomor gedung itu bisa kita karang sendiri ya. Kita akan pahami kembali lembar soal ya, lembar naskah soal. Di sini disebutkan make a reply letter for Amanda Danuarti. Buatlah jawaban surat dari Amanda Danuarti. Tetapi di sini tidak disebutkan alamatnya, nama jalan, nomor gedung, dan juga nama kota. Nah, apabila seperti ini, maka silakan kalian ngarang sendiri atau karang sendiri ya, nama jalan, nomor gedung, dan juga nama kota. Namun, seandainya dalam pekerjaan kearsipan misalnya, kalian menemukan surat lamaran yang bernama Amanda Danuarti, maka silakan dicontoh nama jalan, nomor gedung, dan nama kota pada surat tersebut. Nah, sekarang saya akan menentukan sendiri nama atau alamat dalam di sini dengan misalnya seperti ini, to Miss Amanda Danuarti, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 24, Pasuruan. Nah, untuk nama Amanda Danuarti ini ada di dalam soal, sedangkan nama jalan, nomor gedung, dan alamat atau nama kota itu tidak disebutkan di sana, maka kita bisa tentukan atau tetapkan sendiri. Nah, seperti ini. Mungkin kalian akan menggunakan alamat lain, silakan. Ya, baik, saya akan lanjutkan pada bagian berikutnya di bawah alamat dalam. Kita enter lagi sebanyak 2 atau 3 kali enter ya. Nah, misalnya kira-kira di sini kita akan mulai mengetik isi surat. Pada bagian isi surat, kita pahami lagi ke dalam lembar naskah soal ya. Kita lihat pada petunjuk pengerjaan di bagian poin B. Nah, ini akan saya blok pakai warna merah ya. Nah, seperti ini. Surat diketik dengan jarak 1,5 dengan tipe huruf Times New Roman. Ini tadi sudah kita kerjakan Times New Roman. Kemudian pada bagian ini block style. Nah, ya, pada bagian bentuk semi block style ini akan saya ganti warnanya pakai warna misalnya kuning atau biru ya. Saya coba cari warna yang beda. Nah, bentuk semi block style, maka berarti kita akan masuk pada bagian isi surat menggunakan bentuk semi block style, maka jarak barisnya ini kita bisa menggunakan jarak 1,5 seperti yang ada di dalam naskah soal. Nah, ini saya buat warna beda lagi. Nah, seperti ini ya. Berarti sekarang untuk jarak baris yang tadi menggunakan jarak baris 1, sekarang kita sudah mulai menggunakan jarak baris 1,5. Nah, sekarang kita akan mengubah pengaturan yang tadi menggunakan jarak baris 1. Di sini ya kita lihat line and paragraph spacing. Yang tadinya menggunakan jarak baris 1, sekarang kita rubah menjadi jarak baris 1,5 atau 1,5. Ini kita klik. Nah, sudah. Kemudian kita mulai membuat salam pembuka di sini. Salam pembukanya saya akan coba buatkan. Nah, misalnya seperti ini, Dear Amanda Danuarti. Nah, kemudian dari sini masuk ke alinea 1, alinea pembuka. Pada bentuk semi block, setiap pergantian alinea masuk kira-kira 5 hentakan ya. Atau kita akan menggeser mistar yang ada di sini sampai pada angka 1 ya. Nah, ini saya akan enter terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian pada mistar di sini ada tanda pada posisi segitiga yang paling atas, ini akan saya geser sampai pada angka 1, sedangkan yang di bawahnya tetap.
pada posisi 0. Nah, seperti ini bisa diperhatikan ya. Baik, nah mulai dari sini sudah bisa kita mengetik atau menuliskan alinea pembuka dengan contoh. After we consider your letter, we invite you to come to office for recruitment. Nah, seperti ini misalnya sebagai alinea pembuka. Setelah kami menerima surat Anda, kami mengundang Anda untuk datang ke kantor untuk rekrutmen. Nah, jadi surat ini hampir mirip dengan surat undangan ya, perlu dipahami. Untuk membuat surat undangan berarti harus ada nanti tanggal, kemudian hari dan tanggal maksudnya, kemudian tempatnya, kemudian untuk apa, kemudian waktunya, jam berapa, dan seterusnya. Nah, itu yang harus kalian pahami di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke baris berikutnya, kita akan enter saja. Nah, di sini karena itu masih belum masuk ke alinea berikutnya, kita akan geser ini ke sisi sebelah kiri, boleh ya. Nah, ini kita geser seperti ini. Untuk menentukan hari dan tanggal, kita akan melihat pada kalender ya. Surat tadi sudah kita tuliskan tertanggal hari ini, yaitu tanggal 1 Maret 2023. Nah, di sini tanggal 1 Maret saya akan beri tandai, saya akan beri tanda ya. Nah, ini tanggal 1 Maret itu adalah hari Rabu. Kemudian 7 hari setelah tanggal 1 kita akan menghitung sebanyak 7 hari ya, 7 langkah misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hari ke-7 adalah tanggal 8. Oleh karena itu dengan demikian maka untuk hari dan tanggalnya, untuk hari dan tanggal rekrutmennya adalah hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Nah, seperti ini bisa dipahami ya. Baik, sekarang ini akan kita ketikkan pada naskah surat. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan ke baris yang kedua. Setelah tadi kita melihat pada kalender ya. Pada kalender disebutkan tanggalnya adalah tanggal 8. Nah, pada baris kedua ini kita akan mengetikkan atau menuliskan hari dan tanggal ya. Jadi kalau kita lihat pada kalimat pertama, after we consider your letter, we invite you to come to office for recruitment, titik 2. Nah, di sini kita akan tuliskan hari dan tanggal. Misalnya seperti ini ya, date garis miring time Wednesday March 8 2023. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk hari dan tanggalnya. Kemudian berikutnya kita akan mengetikkan atau menempatkan jamnya atau pukul ya. Kemudian sebelumnya saya akan ingatkan lagi bahwa di sini kita tadi sudah melihat pada tanggal, pada kalender ya, itu adalah hari Rabu dan tanggalnya adalah tanggal 8. Nah, di sini yang dimaksudkan di dalam soal itu adalah 7 hari setelah tanggal surat. Jadi kalau di sini tanggal suratnya adalah tanggal 1, maka untuk undangannya atau pelaksanaan dari rekrutmen ini adalah tanggal 8. Nah, seperti ini yang dimaksud di dalam soal. Baik, sekarang kita akan masuk pada baris berikutnya, yaitu tentang waktu atau jamnya ya. Kita akan ketikkan di sini. Time, tanda baca titik 2, 09 to 11 AM. Nah, karena pagi ya, kita tambahkan waktu yaitu AM. Kemudian berikutnya pada baris yang ketiga kita akan berikan keterangan tempatnya. Nah, kita enter terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini akan kita ketikkan tempat yang akan digunakan untuk rekrutmen ini, yaitu place tanda baca titik 2 meeting room personal department. Nah, seperti ini ya untuk undangan atau panggilan ya, panggilan lamaran kerja di sini ya. Jadi di sini subjeknya adalah rekrutmen. Nah, sama seperti surat undangan karena memang rekrutmen, panggilan rekrutmen ini adalah mengundang seseorang yang kita maksud. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita akan ganti alinea berikutnya. Kita akan masuk ke alinea berikutnya, kita enter. Nah, karena di sini tadi sudah kita tempatkan di pasak kiri, pinggir kiri. Nah, kita kembalikan lagi untuk ini.
mistarnya ke angka 1, sehingga kita memulainya pada 5 hentakan atau pada angka 1 setelah garis pinggir kertas. Pasak kiri maksudnya, bukan pinggir kertas ya, pasak kiri. Baik, kita akan lanjutkan dengan kalimat berikutnya. Akan kita isi dengan kalimat penutup ya. Kita coba ketikkan. Nah, seperti ini. We hope you come on time. Thank you for attention and cooperation. Nah, kami berharap bahwa Anda bisa datang tepat waktu dan terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Nah, ini adalah surat undangan untuk rekrutmen ya. Kalau di subjeknya kita sebutkan dengan subjek rekrutmen, tetapi kita bisa menyebutkan bahwa ini adalah surat undangan untuk rekrutmen, artinya bahwa ini adalah mengundang seseorang untuk pelaksanaan rekrutmen. Makanya tadi ada bertanya, acaranya apa? Karena di sini sudah dituliskan pada alinea pembuka for recruitment, maka di sini acara tidak usah kita tuliskan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, untuk hal-hal tertentu yang di dalam soal itu tidak kita dapatkan, ya saya ulangi lagi untuk hal ini. Nah, di sini untuk hari dan tanggal sudah ditetapkan, sedangkan untuk waktu dan tempat di dalam soal tidak disebutkan, maka ini akan kita buat dengan kita tetapkan sendiri ya, kita tetapkan sendiri, misalnya jamnya jam 9, di sini saya contohkan jam 9 sampai jam 11. Seandainya kalian mau menggunakan waktu yang lain juga silakan, boleh-boleh saja. Kemudian untuk tempatnya, di sini saya contohkan meeting room personal departemen, misalnya seperti itu. Kalau misalnya kalian menggunakan tempat yang lain, silakan, opsional ya untuk hal ini. Baik, nah untuk badan isi surat ini sudah selesai kita buat, maka berikutnya kita sudah mulai masuk pada bagian kaki surat. Maka kita akan enter lagi di sini sebanyak 1, 2. Nah, seperti ini. Tetapi tempatnya bukan dari pasak kiri karena ini adalah bentuk semi blok. Maka untuk letak penanggung jawab surat, kita letakkan lurus dengan tanggal yang ada di bagian kepala sini. Nah, kita tempatkan di sini. Caranya untuk mistar ini kita geser. Nah, kursor tetap di sini ya, mistarnya yang kita geser. Nah, kita geser seperti ini sampai angka 10 atau angka 11 di sini. Kalau misalnya kita akan luruskan dengan tanggal, tetapi kita melihat, harus perhatikan di sini kira-kira muat apa tidak nama dari si penanggung jawab surat yang ada di sini. Asalkan kalian tetapkan kira-kira 5 hentakan atau 10 hentakan dari titik tengah kertas, misalnya seperti ini. Baik, saya akan coba ketikkan untuk penanggung jawab surat ini. Kita akan dahului dengan salam penutup ya, misalnya single seperti ini ya. Kemudian di bawahnya kita beri jarak kira-kira 2-3 hentakan untuk tempat tanda tangan ya. Kita enter 1, 2, 3. Nah, di sini kita akan tuliskan nama pimpinan kita dan juga nama jabatannya. Misalnya, nah seperti ini, Nia Rahmania MSI dan jabatannya adalah owner. Jadi tadi di dalam soal pimpinan Anda adalah Nia Rahmania MSI dan jabatannya adalah owner. Nah, kemudian pada nama jabatan, maksudnya nama orang di sini, nama pimpinan di sini boleh kita menggunakan huruf kapital atau boleh juga kita berikan garis bawah. Dari nama kita masuk di sini underline ya. Nah, kemudian di sini sudah muncul garis bawah dari untuk nama si yang menandatangani surat ini. Nah, dengan demikian maka selesai sudah pekerjaan kita membuat surat panggilan untuk lamaran kerja, surat rekrutmen ya. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris. Karena surat sudah selesai kita kerjakan, maka jangan lupa untuk selalu disimpan ya, kita save di sini supaya tidak hilang seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Langkah berikutnya, nah kita kemudian akan mencetak surat ini sebanyak 2 lembar. Kita cetak
surat sebanyak 2 lembar seperti ini misalnya. Ini sebagai contoh, surat sudah selesai kita cetak. Untuk apa 2 lembar? Yang satu ini akan kita lipat menggunakan lipatan akordion seperti yang diminta di dalam soal, yaitu membagi kertas menjadi 3 bagian sama besar, di mana satu sisi kita lipat ke arah luar sehingga bagian kop surat masih bisa terbaca, dan 2 sisi bagian bawah, 2 sisi yang lainnya ya, ini kita lipat menutup isi surat. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk lebih lengkapnya, seandainya kalian ingin melihat bagaimana cara melipat surat, silakan tonton video Ibu yang sebelumnya sudah pernah saya buat mengenai lipatan surat ya. Nah, ini kemudian setelah selesai kita lipat, ini akan kita masukkan ke dalam amplop. Seperti itu ya, untuk dikirimkan ke Amanda dan Nuarti. Kemudian yang satu lagi untuk apa? Yang satu lagi ini akan kita simpan sebagai arsip. Nah, seperti itu. Makanya kita mencetak sebanyak 2 lembar. Baik, untuk semuanya sampai di sini bisa dipahami pembahasan yang sudah kita bahas mengenai bagaimana membuat surat balasan untuk surat lamaran kerja. Ya. Dengan demikian maka selesai sudah pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama saya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.